Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Hujan baru saja reda ketika Rama dan Lila melangkah masuk ke bangunan tua itu. Aroma bunga kering dan dupa menusuk hidung, diiringi keheningan aneh dari para pasangan lain yang duduk bersila, mata mereka kosong. Ketua komunitas, Ratri, tersenyum tipis, senyum yang seolah menyimpan rahasia mengerikan. Di sini kalian akan menerima anak, tetapi dengan harga yang telah disepakati leluhur kami, kata Ratri. Suaranya menggema saat sebuah lilin merah raksasa di tengah ruangan berkedip-kedip menetaskan cairan seperti darah. Jantung Rama dan Lila berdebar tak karuan. 8 tahun penantian kini dipertaruhkan. Mereka tidak mengerti, tapi keputusasaan untuk memiliki anak sudah membutakan segalanya. Tiba-tiba, dentuman gendang membahana dan para pasangan mulai bergeser. Mereka berpasangan dengan orang yang bukan pasangannya, seperti boneka yang dikendalikan. Dan kemudian, kalimat itu terlontar dari bibir Ratri, menghancurkan dunia Rama dan Lila. Malam ini kalian akan saling bertukar pasangan. Tubuh adalah wadah, janin adalah anugerah. Dan ritual ini adalah jalan menuju kehamilan yang dijamin berhasil. Lila sontak berdiri, ketakutan mencekamnya. Ini gila. Namun pintu di belakang mereka tiba-tiba dikunci dari luar, diiringi suara gesekan dan bisikan pelan yang menyeramkan. Jangan tolak. Anak kalian menunggu. Terjebak dalam ketakutan dan tekanan yang tak terbayangkan, mereka harus memilih. Malam itu, Rama dan Lila melakukan dosa yang akan menghantui hidup mereka selamanya. 7 tahun kemudian, mereka akhirnya memahami apa arti sebenarnya dari harga yang disepakati leluhur. Itu bukan harga yang bisa dibayar dengan harta, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dan mengerikan. 25 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk sebuah penantian. Rama dan Lila tahu betul rasanya. 8 tahun menikah, dan rumah mereka terasa kosong melompong. Jangankan tawari yang anak-anak, suara jangkrik pun malam-malam seperti mengejek, menertawakan kehampaan yang mereka pendam. Usaha keras mereka untuk punya anak sudah maksimal. Berbagai cara dilakukan. Mulai dari yang medis sampai alternatif, semuanya sudah dicoba. Hasilnya nihil. Suatu sore, Mbak Rini tetangga yang dulu juga sulit hamil, tiba-tiba datang ke rumah mereka. Perutnya sudah membuncit. Padahal terakhir kali Rama dan Lila bertemu, Mbak Rini terlihat putus asa. Senyumnya lebar, seolah baru saja memenangkan lotre. Mbak Rini, apa kabar? Sapa Lila terkejut melihat perubahan itu. Mbak Rini mengelus perutnya. Baik, Lil. Alhamdulillah, doa-doaku dijawab. Aku mau kasih kabar gembira ini ke kalian. Rama dan Lila saling pandang. Ada secercah harapan yang tiba-tiba menyala. Aku hamil, Lil, kata Mbak Rini, matanya berkaca-kaca. Lila langsung memeluknya, ikut terharu. Ya ampun, Mbak, selamat. Gimana caranya? Kok tiba-tiba? Mbak Rini tersenyum misterius. Ada komunitas, Lil, namanya 2 Garis Cahaya. Mereka bantu aku. Mungkin kalian mau coba juga. Rama dan Lila awalnya ragu. Mereka sudah kapok dengan janji-janji palsu. Tapi melihat Mbak Rini yang benar-benar hamil, hati mereka luluh juga. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk datang ke pertemuan komunitas itu. Markas 2 Garis Cahaya terletak di pinggiran kota, di sebuah bangunan tua yang tampak mencolok di antara deretan rumah minimalis. Dari luar, tempat itu persis seperti klinik herbal biasa dengan papan nama kayu berukir. Ketika pertama kali masuk, aroma ratusan bunga kering dan dupa langsung menyergap hidung. Suasana di dalamnya terasa tenang,
hampir terlalu tenang. Beberapa pasangan lain duduk di sofa. Sebagian memegang gelas berisi teh hangat. Sebagian hanya diam, menatap kosong ke depan. Mereka semua punya raut wajah yang sama, hambar, seolah tidak punya emosi. Seorang wanita paruh baya dengan rambut disanggul rapi dan senyum yang terlalu manis menyambut mereka. Selamat datang Rama dan Lila, saya Ratri, ketua komunitas ini. Ratri menjelaskan kalau komunitas ini berfokus pada keseimbangan energi dan spiritual untuk membantu pasangan yang mendambakan anak. Awalnya, pertemuan itu terasa sangat suportif. Mereka diajak berbagi cerita, diberikan motivasi, dan Ratri selalu berbicara dengan nada lembut, penuh pengertian. Namun di balik semua kebaikan itu, ada hal-hal kecil yang membuat Rama dan Lila merasa aneh. Mereka sering mendengar bisikan-bisikan tentang ritual penyelarasan yang dilakukan semua anggota yang akhirnya hamil. Ratri juga sering menyinggung soal perjanjian energi sebagai kunci kehamilan. Selain itu, Rama dan Lila mulai memperhatikan simbol aneh di berbagai sudut ruangan. Lingkaran merah dengan 2 garis vertikal di tengahnya mirip dengan hasil tes pack positif, tapi entah kenapa terasa mengerikan. Simbol itu tergambar di lukisan dinding, terukir di meja, bahkan ada di liontin yang dipakai sebagian anggota. Suatu hari, setelah beberapa kali pertemuan, Ratri mendekati Rama dan Lila. Kami melihat potensi besar pada kalian. Benih kalian sudah siap, hanya perlu sedikit sentuhan akhir. Ia tersenyum, kali ini senyumnya terasa dingin, seperti topeng. Kami mengundang kalian ke upacara lilin merah malam ini. Di sanalah kehamilan kalian akan dijamin. Degupan jantung Rama dan Lila langsung berubah irama. Kata dijamin itu terdengar seperti sebuah janji, tapi juga seperti ancaman. Mereka tidak tahu apa yang menanti, tapi entah kenapa rasa penasaran dan harapan akan seorang anak mengalahkan semua keraguan mereka. Mereka pun memutuskan untuk datang ke upacara lilin merah itu. Sebuah keputusan yang akan mereka sesali seumur hidup. Jarum jam sudah menunjuk angka 9 malam. Hawa dingin merayap masuk ke tulang Rama dan Lila saat mereka tiba kembali di markas 2 garis cahaya. Bangunan tua itu kini terasa berbeda. Lampu-lampu minyak di serambi berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh yang menari di dinding. Suara angin mendesir di antara pepohonan di samping bangunan, terdengar seperti bisikan yang tak jelas. Ratri, dengan senyum tipisnya yang dingin, sudah menunggu di ambang pintu. Ia memakai jubah hitam longgar yang menyapu lantai. Tampak seperti seorang pendeta dari sekte kuno. Di tangannya, ia memegang sebuah lilin merah kecil. "Mari masuk," katanya. Suaranya pelan tapi tegas. Upacara sudah menunggu. Mereka dibawa melalui koridor yang gelap, berbelok-belok, sampai akhirnya tiba di sebuah pintu kayu besar di ujung. Pintu itu terbuka, menampakkan tangga sempit yang menurun ke bawah tanah. Aroma apek dan lembab langsung menyeruak. Di bawah, ruangan itu lebih gelap dan mencekam. Dindingnya terbuat dari batu bata merah yang ditumbuhi lumut, terasa dingin dan kasar saat disentuh. Sebuah lingkaran besar tergambar di lantai dengan kapur putih, di dalamnya ada tulisan-tulisan aneh yang tidak bisa Rama dan Lila pahami. Yang membuat bulu kuduk mereka meremang adalah dinding-dinding sekeliling ruangan. Di sana, terpampang banyak sekali foto bayi, ratusan foto. Yang mengerikan, wajah-wajah bayi di foto itu dicoret-coret dengan tinta hitam, membentuk X yang menyeramkan. Seolah-olah mereka ingin menyembunyikan identitas para bayi, atau mungkin menandai mereka. Di tengah lingkaran kapur itu, berdiri sebuah lilin raksasa berwarna merah darah. Api yang menari-nari di puncaknya memancarkan cahaya redup, membuat bayangan mereka terlihat memanjang dan bergeser di dinding. Asap dari lilin itu punya aroma yang aneh, seperti campuran kemenyan dan sesuatu yang busuk, membuat kepala Rama dan Lila terasa sedikit pusing,
setengah linglung. 5 pasangan lain sudah duduk bersila di dalam lingkaran, mata mereka menatap kosong ke arah lilin, seolah terhipnotis. Rama dan Lila mengenali beberapa wajah yang pernah mereka lihat di pertemuan sebelumnya, termasuk Mbak Rini dan suaminya. Mereka terlihat pucat, tidak berkedip, seperti boneka. Ratri mengambil posisi di tengah lingkaran, tepat di depan lilin. "Selamat datang," ucapnya, suaranya menggema aneh di ruangan bawah tanah itu. "Kalian telah memilih jalan ini, jalan menuju anugerah yang kekal." Ia mengangkat tangannya dan seorang anggota sekte lain mulai memukul gendang dengan irama monoton. Dentuman gendang itu semakin keras, memenuhi ruangan, menekan gendang telinga Rama dan Lila. Rasanya seperti ada sesuatu yang dipaksa masuk ke dalam pikiran mereka. Aturannya sederhana. Ratri melanjutkan, matanya menatap Rama dan Lila lurus-lurus. "Malam ini, kalian akan saling bertukar pasangan. Tubuh adalah wadah, benih adalah anugerah. Kalian tidak boleh menolak. Kalian tidak boleh keluar dari ruangan ini sampai semuanya selesai." Lila spontan tersentak. Kepalanya yang tadinya pusing, kini terasa jernih karena kaget. "Apa?" bisiknya, tidak percaya. "Ini gila. Ini kotor. Ini bukan ritual doa atau terapi. Ini adalah..." Rama menggenggam tangan Lila, mencoba menenangkan. Tapi tangannya sendiri gemetar. Di lubuk hatinya, ia juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Saat Lila mencoba berdiri, pintu di belakang mereka tiba-tiba tertutup dengan suara gedebuk yang keras. Seketika, ruangan itu menjadi benar-benar terkunci. Dari balik pintu, terdengar suara gesekan. Seperti banyak sekali kaki kecil berlari-lari di koridor. Disusul bisikan-bisikan pelan, seolah ratusan suara anak-anak sedang berbicara bersamaan. "Jangan tolak. Anak kalian menunggu. Terimalah anugerah ini." Bisikan itu datang dari segala arah. Dari dinding, dari langit-langit. Membuat bulu kuduk Rama dan Lila merinding. Mereka berdua terdesak, terjebak. Para anggota sekte yang lain yang tadinya diam, kini mulai bergerak. Mereka bangkit, membentuk lingkaran mengelilingi Rama dan Lila. Mata mereka tetap kosong, tapi mulut mereka bergerak, mengucap mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dikenal. Suara mereka seperti dengungan lebah, perlahan tapi pasti, mengisi setiap celah di ruangan itu. Tekanan fisik dan psikologis mencekik mereka. Asap lilin yang semakin pekat membuat pandangan Rama kabur. Ia merasa seperti ada bayang-bayang besar yang memanjang di sudut ruangan, bergerak-gerak, mengawasi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dinding di belakangnya, pelan tapi berulang. Seolah ada seseorang yang terperangkap di baliknya. "Lila," Rama berbisik. Suaranya serak. Ia menatap istrinya yang kini terlihat pucat pasi. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Ratri mendekati mereka. Senyumnya tidak memudar. Katanya, suaranya kini terdengar seperti berdesis. "Ini adalah perjanjian. Perjanjian antara daging dan benih. Antara hidup dan anugerah. Dalam kondisi setengah linglung, dalam tekanan yang tak tertahankan, dalam ketakutan yang memuncak, Rama dan Lila akhirnya terpaksa mengikuti apa yang diperintahkan. Mereka melakukan ritual mengerikan itu dalam kesadaran yang terampas, di bawah tatapan kosong para anggota sekte, di bawah bisikan-bisikan aneh yang terus menggema. Itu adalah malam di mana mereka melanggar semua moral dan prinsip yang mereka pegang. Setelah semuanya selesai, ketika tubuh mereka terasa lemas dan kotor, Ratri kembali berdiri di depan mereka. "Benih sudah dipindahkan. Dalam 3 bulan, rahimmu akan terisi," katanya dengan nada puas. "Kalian akan punya anak." Rama dan Lila pulang dengan rasa bersalah yang menggerogoti jiwa. Tubuh mereka terasa dingin, hati mereka remuk. Malam itu bukan hanya janji akan seorang anak yang mereka bawa pulang, tapi juga mimpi buruk yang akan terus menghantui mereka, malam demi malam, selama sisa hidup mereka.
3 bulan setelah malam terkutuk itu, keajaiban yang mereka dambakan akhirnya datang. Lila hamil. Air mata, kebahagiaan, dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Rama memeluk istrinya erat, mencoba menyingkirkan bayangan ritual kotor itu dari pikirannya. Mereka akan punya anak yang mereka tunggu-tunggu. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setiap kali Lila periksa USG, hasilnya selalu aneh. Dokter mengatakan bayinya terlalu cepat berkembang, ukurannya tidak sesuai dengan usia kandungan. Dokter bingung, tapi Rama dan Lila sudah merasakan firasat buruk yang menusuk-nusuk. Mereka hanya bisa mengangguk, pura-pura percaya kalau itu normal saja. 9 bulan kemudian anak pertama mereka lahir. Seorang bayi laki-laki. Tapi begitu perawat meletakkannya di dada Lila, tangisan bahagia Lila mendadak bertahan. Wajah bayinya tidak mirip siapapun dari keluarga mereka. Kulitnya pucat, seperti tidak terkena matahari sama sekali. Iris matanya, alih-alih coklat atau hitam, warnanya terlihat abu-abu gelap dan ukurannya jauh lebih besar dari mata bayi normal. Dan yang paling mengejutkan, di punggung kecilnya ada sebuah lingkaran merah samar, seperti tanda lahir yang aneh. Rama juga melihatnya. Hatinya mencelos. Ini adalah harga yang disepakati leluhur itu. Ia yakin. Meskipun begitu, mereka mencintai anak itu, memberi nama Damar. Mereka berusaha menjadi orang tua normal, menyayangi Damar sepenuh hati. Namun ada tembok tak kasat mata di antara mereka dan anak itu. 2 tahun kemudian, Lila kembali hamil untuk yang kedua kalinya. Kali ini mereka tidak lagi merasa bahagia sepenuhnya. Ketakutan itu sudah menguasai. Anak kedua lahir, seorang bayi perempuan. Wajahnya juga tidak mirip mereka. Kulitnya lebih gelap dengan rambut ikal yang sangat hitam. Matanya coklat, tapi tatapannya terlalu intens untuk seorang bayi. Di lehernya ada bercak hitam yang membentuk pola aneh. Mereka menamainya Dewi. Tak lama setelah Dewi lahir, Lila kembali hamil untuk yang ketiga kalinya. Anak ketiga lahir dengan rambut pirang keputihan dan mata biru yang tajam. Mereka menamainya Angga. Ketiga anak itu, Damar, Dewi, dan Angga, punya penampilan yang sangat berbeda satu sama lain, dan tidak satupun dari mereka mewarisi ciri fisik Rama atau Lila. Para anggota sekte Dua Garis Cahaya sering datang tanpa diundang. Mereka akan muncul di depan rumah, membawa hadiah-hadiah aneh, seperti jimat perlindungan berupa kalung dari tulang kering kecil atau boneka kain tanpa wajah. Ratri sendiri sering mampir, kadang hanya berdiri di depan pagar, menatap ketiga anak itu bermain di halaman dengan senyumnya yang dingin. Rama dan Lila mencoba menjauh. Mereka pindah rumah, berganti nomor telepon, bahkan mengubah kebiasaan mereka. Tapi sia-sia. Anggota sekte selalu berhasil menemukan mereka. Seolah-olah mereka diawasi setiap saat. Seolah-olah ada ikatan tak terlihat yang mengikat mereka dengan komunitas terkutuk itu. Ketika Damar memasuki usia 6 tahun, mimpi buruk Rama dan Lila mulai semakin nyata. Damar sering terlihat berbicara sendiri di kamarnya yang gelap. Bisikannya terdengar seperti percakapan dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang, ia akan menunjuk ke sudut ruangan dan berkata, "Bapak itu datang lagi." Tapi saat Rama dan Lila melihat, tidak ada apa-apa di sana. Mimpi buruk mereka sendiri juga berubah. Bukan lagi ritual di ruangan bawah tanah, melainkan sosok bayangan besar yang berdiri di samping ranjang mereka, menatap dengan mata abu-abu Damar yang diperbesar. Suatu sore, Ratri muncul lagi di depan rumah mereka. Damar sedang bermain mobil-mobilan di teras. Ratri berjongkok mengelus rambut Damar, lalu menatap Rama dan Lila. Senyumnya lebih menyeramkan dari biasanya. Usianya hampir 7, bisiknya. Suaranya pelan tapi menohok. "Persiapkan hatimu." Kalimat itu bagaikan palu godam yang menghantam dada Rama dan Lila. Mereka tahu,
Mereka tahu apa yang dimaksud oleh Ratri. Janji itu, harga yang disepakati leluhur, ketakutan yang selama ini mereka pendam, kini meledak keluar. Seminggu sebelum ulang tahun Damar yang ke-7, rumah Rama dan Lila berubah jadi neraka. Kengerian itu datang secara bertahap, merayap dari sudut-sudut gelap, kemudian meledak jadi teror yang nyata. Awalnya, Damar mulai sering melamun. Matanya menatap kosong ke suatu titik yang tak terlihat. Lalu tubuhnya mulai gemetar tanpa sebab, seperti orang kedinginan di tengah hari bolong. Rama dan Lila panik, mencoba memeluknya, menanyakan ada apa. Tapi Damar hanya diam, kadang menepis tangan mereka, seolah jijik disentuh. Puncaknya, suara Damar tiba-tiba berubah. Saat sedang bermain, suaranya yang cempreng khas anak kecil itu mendadak jadi berat, serak, seperti suara orang dewasa yang sudah tua. Ia akan berbicara dengan nada itu memanggil, "Ayah yang pertama, aku harus pulang." Rama dan Lila gemetar ketakutan. Mereka tahu ini bukan Damar. Ada sesuatu yang mengambil alih tubuh anaknya. Keesokan harinya, Ratri dan beberapa anggota sekte lain datang ke rumah mereka. Ekspresi mereka tidak lagi hambar, melainkan keras dan menuntut. "Sudah waktunya," kata Ratri, matanya tajam. "Janji harus ditepati. Anak yang lahir dari ritual harus dikembalikan pada usia 7 tahun. Rama sontak maju. "Tidak, dia anak kami. Kami tidak akan menyerahkannya." Ratri hanya tersenyum sinis. "Kalian sudah tahu harganya, Tuan Rama. Perjanjian darah ini tidak bisa dibatalkan." Setelah itu, teror yang dikirim sekte semakin parah. Lilin merah kecil sering menyala sendiri di tengah ruang tamu. Asapnya beraroma busuk. Dinding-dinding rumah tiba-tiba dipenuhi cap tangan kecil berwarna hitam, seolah ada banyak sekali anak yang merayap di sana. Setiap malam, dari loteng terdengar suara tangisan bayi yang pilu, bercampur dengan tawa cekikikan yang mengerikan. Dewi dan Angga pun mulai ketakutan. Mereka jadi sering menangis dan bersembunyi di bawah meja. Damar sendiri semakin parah. Ia sering berjalan sambil memiringkan kepalanya ke belakang, sampai dagunya hampir menyentuh punggung. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Bisikan yang keluar dari mulutnya semakin jelas. "Aku harus pulang ke bawah tanah. Rumahku bukan di sini." Pada malam ulang tahun Damar yang ke-7, teror itu mencapai puncaknya. Rama dan Lila mengunci semua pintu dan jendela, memeluk ketiga anaknya erat-erat di kamar. Mereka tahu sekte akan datang. Benar saja, dari luar terdengar suara ketukan keras, berulang-ulang diiringi nyanyian mantra yang monoton. Kaca jendela retak satu persatu, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghantamnya. Tiba-tiba Damar meronta-ronta dalam pelukan Lila. Matanya memerah, pupilnya membesar. Tubuhnya bergetar hebat. Sebuah suara berat, jauh lebih tua dari Ratri, keluar dari mulut Damar. "Berikan yang menjadi milikku." Dinding kamar tiba-tiba ambruk, menampakkan kegelapan pekat di baliknya. Dari kegelapan itu, muncul sosok tinggi, kurus, dengan jubah hitam compang-camping. Sosok itu tidak punya wajah yang jelas, hanya bayangan yang mengerikan, tapi di punggungnya terlihat ratusan tangan kecil kurus yang bergerak-gerak, merayap seperti kaki laba-laba. Itu bukan manusia, itu adalah iblis. "Sudah waktunya membayar perjanjian darah," kata sosok itu, suaranya menggema, bergetar di setiap sudut ruangan. Anggota sekte yang kini terlihat seperti zombie dengan mata merah menyala, mulai masuk lewat celah dinding yang roboh. Mereka menyerbu ke arah Damar. Rama dan Lila mencoba melawan, melindungi Damar mati-matian di kamar. Tapi kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibanding gerombolan orang-orang tanpa jiwa itu dan iblis yang menampakkan diri. Mereka berusaha menyelamatkan anak itu, satu-satunya bukti atas dosa besar yang mereka lakukan. Namun iblis itu kini sudah berada di depan Damar. Tangannya yang kurus terulur, siap mengambil apa yang menjadi haknya.
Kekacauan pecah di rumah Rama dan Lila. Dinding yang runtuh memperlihatkan kegelapan di balik bangunan, seolah pintu neraka baru saja terbuka. Anggota sekte yang bermata merah menyerbu masuk tanpa ekspresi, hanya dorongan kejam untuk mengambil Damar. Rama dan Lila berteriak, berusaha melindungi anak pertama mereka dari sergapan. Sosok iblis tanpa wajah itu berdiri menjulang, tangannya yang kurus menjulur ke arah Damar. Suaranya menggema, bukan suara dari tenggorokan, melainkan resonansi dari udara itu sendiri. Bayar hutangmu, manusia rendahan. Lila memeluk Damar erat, tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan tubuh kecil Damar mulai gemetar hebat, kulitnya memucat dan retak-retak seperti tanah kering yang kekurangan air. Asap hitam tipis mulai keluar dari pori-pori Damar dan bau belerang menyengat hidung. Anak itu berada di ambang kematian. Tubuhnya mulai berubah menjadi abu. Rama melihat Dewi dan Angga yang menangis ketakutan di sudut ruangan. Mata mereka memandang iblis itu dan tatapan kosong yang sama terlihat di wajah mereka. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benak Rama. Jika iblis ini mengambil Damar, apakah dua anak lainnya akan aman? Atau semuanya akan berakhir? Tidak, teriak Rama, menatap mata iblis yang kosong. Jangan sentuh anakku. Iblis itu hanya tertawa, tawa yang menusuk telinga. Pilihanmu sederhana, Tuan Rama. Berikan apa yang seharusnya kau berikan, atau biarkan semuanya berakhir. Janji adalah janji. Darah adalah perjanjian. Melihat Damar yang semakin melemah, tubuhnya kini hampir seluruhnya tertutup retakan dan asap, Rama tahu ia harus membuat keputusan kejam. Pilihan yang akan menghancurkan jiwanya, tapi mungkin menyelamatkan setidaknya dua nyawa lain. Ambil dia, teriak Rama. Suaranya pecah, matanya menatap Lila yang memeluk Damar. Lila menatap Rama tidak percaya. Air mata membanjiri wajahnya. Rama, tidak, jangan. Namun, Rama tahu ini adalah satu-satunya jalan. Iblis itu seolah mengerti, mengangguk pelan. Tangan-tangan di punggungnya bergerak cepat, menangkap Damar dari pelukan Lila. Dalam sekejap, Damar ditarik ke dalam kegelapan yang menganga di dinding. Tangisan Lila histeris. Tubuh Damar menghilang, meninggalkan sisa-sisa abu yang berbau busuk. Setelah Damar dibawa, iblis itu tidak menghilang begitu saja. Ia menatap Rama dan Lila dengan tatapan mengancam. Ingat perjanjianmu, manusia. Dua anakmu yang lain akan datang waktunya. Pada ulang tahun ke-7 mereka. Lalu, seperti menghilang ke dalam bayangan, iblis itu lenyap bersama para anggota sekte. Yang tersisa hanyalah kekacauan, reruntuhan rumah, dan hati Rama dan Lila yang hancur berkeping-keping. Singkat cerita, Rama dan Lila berusaha kabur dari kota itu. Mereka pindah ke tempat yang jauh, mengubah identitas, mencoba memulai hidup baru. Setiap hari mereka hidup dalam ketakutan, menanti hari ulang tahun Dewi dan Angga. Mereka tahu janji itu bukan hanya untuk Damar. Hari-hari mereka dipenuhi paranoia. Setiap ada ketukan pintu, setiap ada telepon tak dikenal, jantung mereka serasa mau copot. Mereka hidup dalam bayangan iblis itu, dalam bayangan ritual terkutuk itu. Tahun-tahun berlalu, dan Dewi kini menginjak usia 6 tahun. Ia adalah anak yang ceria, suka tertawa, sangat kontras dengan Damar. Rama dan Lila mencoba meyakinkan diri bahwa Dewi dan Angga berbeda. Mungkin ritual itu hanya berlaku untuk anak pertama. Namun suatu sore, saat Dewi sedang bermain boneka di teras, Rama melihat sesuatu yang membuat darahnya mengering. Dewi, yang biasanya ceria, tiba-tiba berhenti bermain. Matanya menatap kosong ke arah langit, persis seperti tatapan Damar dulu. Tubuhnya mulai bergetar perlahan. Kemudian dengan suara pelan, seperti bisikan yang bukan miliknya, Dewi berkata, "Ayah yang pertama, aku harus pulang." Rama dan Lila saling menatap. Ketakutan lama itu kembali, menusuk mereka dengan kenyataan pahit.
perjanjian darah itu belum berakhir. Ini baru permulaan. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.